Salam bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata sosialisasi kurikulum Merdeka. Nah, di dalam kurikulum kali ini, saya akan memperkenalkan apa itu kurikulum. Ya, terlebih dahulu. Ya, yang pertama, kita akan belajar tentang apa itu pengertian kurikulum dan apa saja komponen yang ada dalam kurikulum. Dan yang ketiga, fungsi dari kurikulum itu sendiri. Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat apa itu pengertian kurikulum. Yang pertama, kurikulum adalah keseluruhan pengalaman belajar murid, di mana kompleksitas dan multidimensi ada dalam kurikulum itu. Berikutnya adalah titik awal sampai akhir pengalaman belajar murid. Artinya, sebuah proses pembelajaran yang diikat di dalam sebuah alat atau perangkat. Kurikulum juga adalah jantungnya pendidikan, di mana pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan ada di dalam kurikulum tersebut. Yang kedua, kita belajar tentang komponen. Ada 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama, kurikulum mencakup tujuan dari pembelajaran. Yang kedua, konten dari pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, cara. Yang keempat adalah evaluasinya. Keempatnya ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Adapun klasifikasi komponen kurikulum, yang pertama tujuan pembelajaran atau konten, yang kedua panduan pedagogi, yang ketiga panduan assessment. Ya. Nah, ada sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Mengapa kurikulum perlu berubah? Apakah kurikulum harus selalu berubah? Jawabannya ya. Kenapa? Karena jantung pengembangan kurikulum itu adalah kemerdekaan murid dalam belajar. Artinya, pembelajaran murid ya, kemerdekaan murid di dalam belajarnya itu menjadi jantung utama ya pengembangan kurikulum, sehingga pembelajaran yang merdeka itu menjadi target utama. Nah, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Artinya, setiap perubahan yang ada itu harus menyesuaikan dengan zamannya. Demikian juga dengan kurikulum. Kita tidak bisa menafikan kenapa setiap kali ganti menteri, ganti kurikulum, dan lain sebagainya. Konsep dan cara berpikirnya bukan seperti itu. Tetapi kurikulum yang baik itu bukanlah seperti sebuah kitab suci yang tidak bisa diubah lagi, tetapi harus menyesuaikan dengan konteks zaman. Nah, fondasi dan prasyarat yang diperlukan murid di dalam perubahan kurikulum adalah literasi, numerasi, kesehatan mental, dan sosio-emosionalnya. Ini yang melatar belakangi mengapa kurikulum perlu berubah. Adapun fungsi kurikulum, ya, peran dan fungsi kurikulum. Kurikulum adalah salah satu komponen yang penting dalam sistem pendidikan nasional, di mana sistem pendidikan nasional itu dituangkan dalam yang namanya kurikulum. Kurikulum juga berperan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Adapun fungsinya untuk memandu dalam proses belajar murid. Artinya, kurikulum memiliki peranan, memiliki fungsi sebagai acuan, sebagai panduan dalam proses pembelajaran di institusi pendidikan. Nah, peran dan fungsi kurikulum ini dapat dioptimalkan dalam sebuah kerangka, yaitu mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Artinya, budaya dan nilai-nilai yang kita wariskan itu harus relevan dengan masa kini. Bukan hanya itu saja, tetapi juga sekaligus dibutuhkan. Kita tidak perlu belajar untuk sesuatu yang tidak kita butuhkan. Dan anak akan memiliki kecenderungan untuk belajar apabila dia merasa dia membutuhkan itu. Dan itu harus disesuaikan dengan konteks pada zaman sekarang. Penekanan transformasi pembelajaran dengan paradigma baru pada penguatan kompetensi dan material esensi atau pembelajaran yang bermakna. Siklus belajar kompetensi transformatif menuju ke pembelajaran sepanjang hayat atau long life education, sehingga dalam proses pembelajarannya murid akan belajar sebagai sebuah gaya hidup dan bukan menjadi sebuah beban.
Ada antisipasi, aksi, dan refleksi di sana, sehingga ini menjadi satu kesatuan. Nah, cara guru menstimulasi tujuan belajar murid melalui beberapa pertanyaan. Mengapa? Ya, pertanyaan yang pertama, mengapa? Yang kedua, apa? Dan berikutnya, bagaimana? Ini merujuk kepada cara berpikir yang memiliki tingkatan dari hal yang paling sederhana kepada sesuatu yang lebih kompleks. Kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP adalah kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan murid dengan kondisi dan lingkungan satuan pendidikan yang ada. KSOP dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai keadaan kontekstual satuan pendidikan sehingga pembelajaran murid lebih bermakna. Maksudnya seperti ini, pembelajaran itu akan lebih bermakna apabila sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan konteks yang ada, sehingga anak menemukan relevansi apa yang dipelajarinya dengan kebutuhan dasarnya. Nah, berikut kerangka dasar kurikulum. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen. Berikutnya, capaian pembelajaran. Kelima hal ini menjadi kerangka dasar untuk pencapaian kurikulum merdeka. Prinsip umum pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kita perlu tahu bahwa prinsip umum pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Bukan menjadi kepentingan atau keperluan guru, tetapi semua berpihak kepada murid. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Dan yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakternya. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Sehingga dengan ini, murid akan belajar dengan pengalaman belajar yang bermakna. Apa itu capaian pembelajaran? Adalah kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran ini setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada pada kurikulum 2013. Sama. Struktur pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, pembelajaran yang sesuai dengan paradigma baru. Artinya, pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui kurikulum prototipe atau kurikulum yang merdeka atau kurikulum merdeka, ya. Nah, apa toh itu kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka? Mencakup 3 hal. Yang pertama, di dalamnya ada intrakurikuler, yang kedua ekstrakurikuler, dan yang ketiga adalah program penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, penguatan pembelajaran berbasis ini tadi, penguatan profil pelajar Pancasila ini mencakup pada pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua, kearifan lokal. Yang ketiga, itu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, bangunlah jiwa dan raga. Yang kelima, suara demokrasi. Yang keenam, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Dan yang ketujuh, kewirausahaan. Ketujuh proyek ini akan mengarah kepada satu profil, penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana dengan assessment? Assessment adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajarnya seperti apa. Kemudian, jadi intisari dari assessment adalah pengamatan pengumpulan informasi proses pembelajaran. Baik, terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan video kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam video-video selanjutnya. Terima kasih, salam bahagia.